Oke, selamat malam pemirsa Berita Nusra yang berbahagia. Kali ini kembali kami menghadirkan dari Partai Buruh, pengurus Partai Buruh Kabupaten Buleleng, karena ini menyangkut juga masalah My Day. Kita akan berbincang seputar undang-undang perburuhan dan implementasinya, terus gerakan apa saja yang dilakukan ketika Partai Buruh ini nanti ke depannya mungkin menduduki jabatan di eksekutif ataupun nanti di legislatif kan begitu, karena partai itu adalah bagaimana dia menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Mungkin saya pada kesempatan kali ini langsung kepada para narasumber untuk memperkenalkan diri. Lanjut, Dik. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Bang Zul. Jadi sebelum berlanjut, seperti biasa kita mengaturkan pengajian Jumat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Jadi dari saya, Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Buleleng, mengingat dengan Hari Perayaan Buruh Sedunia yang diselenggarakan di beberapa kota yang ada di Indonesia. Nah, kami sebagai Ketua Exco Kabupaten Buleleng, perkenalkan nama kami Gusti Ngurah Madira Biasa, nama panggilan kami Haji Ngurah Gading. Jadi di sini ada beberapa poin tuntutan daripada Partai Buruh, yaitu yang pertama cabut Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, karena satu sisi ini jikalau masih berlanjut dengan Undang-Undang Omnibus Law, nah ini pada intinya sekali merugikan para kaum kelas pekerja. Nah, nantinya sudah ada artinya yang duduk di Dewan Kabupaten maupun Legislatif. Inilah yang kita akan perlu diperjuangkan untuk kepada masyarakat seluruh Indonesia, yang paling terutama adalah Buleleng dan Bali. Kami sebagai Ketua Exco, ya mudah-mudahan apa tuntutan yang dari Partai Buruh ini bisa dibijaki di suatu pemerintahan baik pusat, provinsi maupun daerah. Nah, ini karena sangat-sangat merugikan para kelas pekerja, bukan artinya buruh harian saja. Ini semua menyangkut baik pedagang, baik nelayan, baik petani, baik pers, sopir angkot, dan kaum buruh daki pada intinya sekali. Nah, ini semoga didengarkan para instansi yang sudah notabene duduk di pemerintahan. Jangan sampai artinya mengurangi hak-hak daripada kelas pekerja, baik honorer. Nah, di sana juga dia disebutkan. Jadi itu poinnya sekali yang pertama. Terus yang kedua, tuntutan dari Partai Buruh cabut parliamentary threshold yang ke-4% dan presidential threshold yang 20%, karena membahayakan demokrasi. Kenapa itu harus dicabut? Kenapa harus itu dicabut? Karena itu sangat-sangat akan membahayakan demokrasi untuk Partai Buruh. Yang ketiga, segera mungkin sahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, ini sangat-sangat penting juga, sampai saat ini belum disahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, karena ini juga disuarakan oleh Partai Buruh. Presiden Partai Buruh Syahid Iqbal, beliau sebagai presiden juga sering artinya diutarakan pada saat orasi-orasi yang ada di Jakarta. Ini kami sebagai Exco Kabupaten Buleleng tetap akan mendukung biar ada perubahan. Terus yang keempat, nah ini tolak rancangan undang-undang kesehatan. Nah, undang-undang kesehatan ini mungkin ada beberapa poin di dalamnya akan merugikan masyarakat yang ada di Indonesia, yang terutama kan di Buleleng. Nanti kalau tidak ada punya KIS atau BPJS yang betul-betul
masyarakat yang miskin, desa miskin tani. Nah itu yang perlu kita harus perhatikan ke depannya. Yang kelima, reforma agraria dan kedaulatan pangan, tolak bank tanah, tolak impor beras dan kedelai dan yang lainnya. Ini sudah sering sekali disuarakan bersama Bapak Presiden kita, Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, juga menolak jikalau kita mengimpor yang lain. Nah itu yang kelima. Yang keenam, pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Harap hukumnya Partai Buruh berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang inti sekali, jikalau ada partai-partai yang di dalamnya ikut mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang notabene merugikan para pekerja atau kaum buruh, baik petani, nelayan, dan pedagang, baik pers juga. Nah itu sangat-sangat akan merugikan. Kami sebagai Ketua Exco Kabupaten Buleleng juga akan menolak untuk berkoalisi kepada partai-partai yang memberikan dukungan kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah itu intinya sekali. Yang ketujuh, yang terakhir ini, deklarasi hukum hapus outsourcing, tolak upah murah. Karena di Indonesia, terutama juga di Buleleng, semua karyawan memakai outsourcing. Nah, jadi itu sangat-sangat merugikan para kaum buruh. Nah, bagaimana caranya ke depan untuk mensejahterakan kaum buruh, petani dan nelayan dan masyarakat Indonesia? Nah, itu tuntutan dari Partai Buruh. Nah, jikalau nantinya Partai Buruh terpilih di Kabupaten Buleleng, Bali maupun Indonesia NKRI, mudah-mudahan ada yang duduk di legislatif, biar bisa memperjuangkan para kelas pekerja. Jadi itu inti sekali daripada Partai Buruh. Tuntutan hari ini 1 Mei jadi Hari Buruh Sedunia. Langsung diucapkan selamat. Jadi saya sebagai Ketua Exco Kabupaten Buleleng, Partai Buruh bersama Sekretaris kami Bapak Gede Sukramu mengucapkan selamat Hari Buruh Sedunia. Salam hormat Gusti Ngurah Madyaradjasa Ketua Exco Kabupaten Buleleng. Partai Buruh, Partai Buruh Negara Sejahtera, Partai Buruh nomor 6. Rahayu, rahayu, rahayu. Partai Buruh ini memang mempunyai visi untuk satu, memperjuangkan hak pekerja, juga salah satunya kita dalam konteks lokal di Buleleng kemarin sempat rame ini Pak Sekretaris Partai Buruh Buleleng, jadi tentang tenaga kontrak yang bolak-balik menghadap ke DPR untuk diperjuangkan hak-haknya menjadi tenaga kontrak dengan pemenuhan. Kita tahu sendiri bahwa saat ini Pak, bahwa tercatat dalam database berita masyarakat bahwa sekitar 6.502 tenaga kontrak yang harus disejahterakan oleh Pemkab Buleleng dengan beban PAD dan belanja daerah yang begitu berat, juga berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, menurut Bapak Sekretaris, dengan adanya Cipta Kerja, terus UMK yang 2.700.000 lebih ini terhadap hak-hak daripada 6.502 tenaga kontrak, dan kemudian yang ada di Buleleng sendiri, seperti apa Pak hemat Pak selaku Sekretaris? Kami persilahkan Bapak Sekretaris. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, oke, saya ucapkan selamat Hari Buruh dulu ya pada para kelas pekerja semuanya. Menyikapi dengan banyaknya tenaga outsourcing, tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Buleleng dan maupun tenaga kerja yang masih statusnya kontrak dengan gaji di bawah UMK, seperti itu, kami hadir di sini di Buleleng. Wujudkan kami. Kalau kami hanya di luar bicara, tidak bisa akan membantu Bapak Ibu semuanya, para tenaga kontrak. Jadi
wujudkan kami biar kami bisa ikut di legislatif dan kami akan perjuangkan. Nah di sini kami memandang bahwa kehadiran kami Partai Buruh ini tentu tidak menginginkan adanya upah murah seperti itu, dan juga sesuai dengan apa namanya deklarasi Osdom, kami ingin menghapus outsourcing. Satu, hapus outsourcing. Kedua, hapus upah murah. Dan jadikanlah semuanya itu sebagai tenaga tetap, maupun kalau bisa langsung PNS, diangkat PNS. Jadi memudahkan. Nah, jadi tidak membebani daripada APBD kabupaten seperti itu. Nah, jadi harapan kami di Partai Buruh seperti itu, dan akan kami jelas memperjuangkan hal itu. Karena kami tahu diri Partai Buruh itu adalah merupakan entitas daripada para buruh, para kelas pekerja semuanya, baik tenaga kontrak, buruh pembantu rumah tangga, buruh tukang ojek, buruh tukang suwun di pekan gitu kan, sopir angkot, wartawan, semua itu maka semua beliau-beliau itu adalah merupakan kelas pekerja yang harus betul-betul kami perjuangkan. Bila mana perlu dalam hal kesehatan juga kami akan bantu, usahakan dan perjuangkan agar masyarakat cuma membawa KTP saja datang ke rumah sakit jikalau berobat. Jika menemukan sesuatu hal yang membebani dirinya, hanya membawa KTP saja cukup. Jangan ada lagi case, jangan lagi ada jam sostek seperti itu lagi. Sama umat masyarakat, situasi kondisi ekonomi sudah sulit lagi dibebani hal-hal seperti itu. Itulah gambaran kami, biar masyarakat terutama para kaum buruh, kaum petani, kaum nelayan, tukang tik-tik, apa namanya, padi, itu beliau datang ke rumah sakit berobat hanya cukup membawa KTP saja. Itulah yang kami perjuangkan seperti itu. Itu Pak. Mungkin ada rencana untuk membawa atau mengawal hearing daripada tenaga kontrak yang saat ini sedang memperjuangkan aspirasinya, Pak. Oke, tentu kami akan tentu kawal beliau tenaga kontrak yang ingin memperjuangkan tentang hak-hak untuk dia dapatkan selama bekerja ini. Jangan sampai para tenaga kontrak itu dipekerjakan melebihi daripada pegawai tetap seperti itu. Itu yang utama. Sebab jikalau kami sudah duduk di legislatif, apalagi di eksekutif, legislatif dulu. Seandainya kami sudah duduk, tentu akan kami kawal selamanya, tidak main-main. Pemirsa berita nusra.com dan yang menyaksikan channel berita Nusra Official, tadi banyak sekali permasalahan, walaupun cuma 2 poin ya, ternyata meluber kemana-mana ya. Jadi mumpung di sini kita pada hari memperingati May Day hari 4 pada tanggal 1 Mei 2023 ini, mereka sengaja kami datangkan karena mereka representatif, baik itu secara kekuatan massa buruh dan juga representatif daripada kekuatan politik yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik itu secara kabupaten maupun pusat. Nah, saya kembalikan lagi kepada Pak Ketua ini. Pak Ketua, kita tahu saat ini kan angkatan kerja di Bali, terutama di Buleleng, semakin meningkat ini kan begitu. Nah, pada tahun 2002 saja tercipta sekitar 2.600.000 lebih ya, 2,6 juta lebih angkatan kerja lama dan angkatan kerja baru yang ada di Bali. Sementara kita ketahui bahwa Bali sendiri masih bertumpu pada sektor pariwisata dan juga pada sektor pertanian. Nah, kita tahu sekarang lahan pertanian semakin menyempit nih, lahan perkebunan juga semakin menyempit, ya kan, saudara-saudara. Jadi pandangan Partai Buruh ini, bagaimana pandangan Partai Buruh agar satu, sektor pertanian tetap terbuka bagi angkatan kerja, sektor perkebunan juga masih terbuka bagi angkatan kerja. Sektor perburuhan juga, terutama yang bergerak dalam sektor pariwisata juga masih tetap terbuka bagi angkatan kerja yang jumlahnya 2,6 juta angkatan kerja ini. Aji memandang ini seperti apa? Dari sesuai dengan visi daripada Partai Buruh seperti itu. Terima kasih.
Baik, Bang Zul. Jadi kita kembali lagi kepada reforma agraria dan kedaulatan pangan, tolak bank tanah dan tolak impor beras dan yang lainnya. Jadi kita memandang tenaga kontrak, baik pariwisata, kami sebagai ketua SKU dan pengurus Partai Buruh di Kabupaten Buleleng akan mengawal terus, dan kita akan coba membuka untuk baik petani, baik kontrak, jikalau sudah ada yang duduk di legislatif atau di eksekutif untuk partai buruh yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, itu yang kita perlu kedepannya nanti, seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman mengatakan rakyat tidak boleh menderita, biarkan saya yang menderita. Itu pepatah dari Panglima Besar. Dengan banyaknya banjir pencari kerja di Bali di sektor perburuan, terutama sektor pariwisata, Partai Buruh di Buleleng seperti apa? Jadi pandangan kami sebagai Partai Buruh tetap akan memperjuangkan hak-hak daripada Partai Buruh, baik buruh, baik tenaga kontrak maupun pariwisata. Begitu banyaknya angkatan-angkatan yang selama ini artinya belum dipandang dengan sejahtera. Kalau dari sektor agraria sendiri, misalnya untuk pertanian, apakah mengimbau mungkin kepada generasi muda di Bali untuk tidak semua harus kemudian terjun dunia pariwisata karena situasi seperti ini, atau kemudian bisa kembali ke desa untuk membangun sektor pertanian? Mungkin Partai Buruh memandang seperti apa sehingga kemudian ketika sektor pertanian ini sudah stabil, ya, artinya pasokan beras aman, pasokan kedelai aman, dan lain-lainnya aman, pandangannya Partai Buruh seperti apa? Jadi pandangan Partai Buruh mengenai pangan, jadi untuk kedepannya ini para muda yang artinya notabene sudah mempunyai skill di bidang pertanian atau ladang kan begitu. Jadi biar generasi muda ini tetap mengikuti apa yang menjadi tradisi. Tidak gengsi lah, tidak gengsi. Tidak harus berdasi. Tidak harus berdasi. Begitu. Jadi kita harus bisa kembalikan lagi untuk pertanian ini biar hidup. Baik ladang, kayak padi, kedelai, kacang hijau. Karena selama ini kita masih mengimpor di Mina. Nah, kayak beras saja kita mengimpor, sedangkan di Indonesia, terutama di Buleleng ini masih banyak lahan-lahan untuk jagung, padi, ini masih banyak. Kenapa satu lagi yang baru kan begitu? Iya, kenapa kita harus mengimpor kan begitu ya? Jadi mungkin yang sudah duduk di legislatif, marilah kita lihat ke depannya, jangan sampai kita terus mengimpor beras. Artinya proteksi pertanian juga harus diimbangi dengan rem-reman dalam agresifnya infrastruktur pariwisata yang memahami lahan pertanian, kan begitu Pak? Iya, betul. Karena pariwisata itu perlu juga artinya diterapkan, baik pertanian maupun ladang, itu akan menjadi konsekuensinya untuk pariwisata. Nah, jikalau terkikis ini lama-lama petani tidak ada, ladang tidak ada, ini mau jadi apa? Kan begitu ya. Jadi marilah kita artinya jaga tradisi, adat, budaya kita menjadi petani. Ayo kita petani, jangan gengsi, kita olah lahan kita. Jangan sampai kita sebagai petani bahkan mengimpor beras. Kita beli beras ke luar Indonesia itu umpamanya. Akan mustahil kita sebagai negara negara maju kan begitu ya. Ya maksudnya. Nah, ini kita harus pakai teknis untuk kedepannya. Kami sebagai ketua Partai Buruh di Buleleng, SKU, tetap kita akan memperjuangkan nantinya sesuai dengan visinya Pak. Sesuai dengan visinya, apa yang menjadi visi di dalam Partai Buruh. Begitu, Abang Jul. Ini semakin larut, ini semakin hangat ini saudara-saudara. Selanjutnya saya kembali kepada Bapak Sekretaris Partai Buruh SO. Jadi menurut Bapak, dalam konteks kita tadi menyelamatkan angkatan kerja, terutama Bapak kan memang dibutuhkan skill-skill yang bagus, juga ditopang oleh funding-funding ya, terutama pihak perbankan, kemudian pihak PPR juga kan bisa juga mungkin. Dari sisi pelatihannya Pak, mungkin Bapak bisa memberikan komentar atau memberikan suatu dorongan kepada pemerintah ataupun lembaga swasta yang
ingin memperjuangkan angkatan kerja yang jumlahnya mungkin di Buleleng ratusan ribu, kan di Bali saja 2.600.000 sekian kan angkatan kerjanya di 2022. Terima kasih, silakan Pak Sekjen. Menurut pandangan saya, Pak Jul, pemerintah kita harapkan jangan sampai hanya memberikan suatu pelatihan formal saja, informal juga perlu diperhatikan. Melihat tamatan anak-anak muda tamatan SMA saat ini makin banyak, ya SMK semuanya yang punya skill-skill tinggi itu, ayo kita sebenarnya pemerintah itu manfaatkan BLK, Balai Latihan Kerja, manfaatkan seperti itu buat mendidik anak-anak muda yang mau siap untuk bekerja. Jangan sampai habis bekerja kita kirim ke luar negeri, padahal di daerah kita masih banyak memerlukan. Kan seperti itu ya. Dan jadi bagaimana bisa menyerap daripada hasil pelatihan anak-anak muda kita? Berikan beliau kesempatan kerja yang memadai sesuai skillnya. Atau mungkin kebijakan anggaran kepada lembaga-lembaga pelatihan kerja. Itu bagus sekali. Bila mana perlu anggaran diperbesarlah untuk balai-balai pelatihan kerja agar bisa melatih anak-anak muda kita semuanya, baik tamatan SMK, SMA, kayak seperti itu ya. Jangan di samping itu juga perlu juga, karena masyarakat sekarang, masalah petani kita masih sudah tergerus dengan bangunan kan, sawah-sawah masih makin menyempit. Bahkan pariwisata seperti Pak Jul bilang itu digempur oleh tenaga-tenaga luar seperti itu. Bagaimana kita bisa mengerem itu? Jangan sampai Bali digempur oleh tenaga asing. Artinya kan harus mencetak legislator. Iya, kita menciptakan perda keberpihakan itu yang paling utama. Setiap daerah juga harus mencetak perda. Ya, seperti itu. Makanya Partai Buruh sekarang hadir seperti itu, betul-betul memperjuangkan para kaum buruh. Bagaimana anggaran untuk Partai Buruh, untuk para kaum buruh diutamakan, karena selama ini hanya dimanfaatkan saja para buruh. Artinya anggaran ada tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Seperti itu adanya. Ya. Mungkin closing Pak. Ya. Di Hari Buruh ini pesannya kepada buruh-buruh yang ada di Buleleng terutama Pak. Oke, untuk Ratu Ida Dani sama Tordita Sarasaminge, Hari Buruh hari ini saya menyampaikan tetap semangatlah Anda bekerja. Bertakwalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa berdoa. Niscaya usaha Anda akan tidak dihianati oleh hasil. Kami akan tetap membela, memperjuangkan hak Anda nanti jikalau kami sudah ada di pemerintahan. Pastikan itu. Mungkin ya tadi closing. Baik. Harapan ke depan. Baik, terima kasih Pak Jul. Jadi harapan ke depan untuk Partai Buruh Kabupaten Buleleng akan menyuarakan kepada kelas pekerja, baik petani, nelayan, kaum buruh daki, supir angkot, dan wartawan, notabene, pegawai honorer. Kita akan perjuangkan. Kami akan memperjuangkan. Kami akan berjuang untuk Kabupaten Buleleng, untuk kelas pekerja. Seperti pepatah mengatakan, Panglima Besar Jenderal Sudirman, rakyat tidak boleh menderita, biarkan kami yang menderita. Begitu akan semuanya kami. Ingat, Partai Buruh kelas pekerja, Partai Buruh negara sejahtera, Partai Buruh menang, menang, menang. Nah, itu slogan dari Partai Buruh. Salam Rahayu, salam hormat. Haji Muragading sebagai Ketua Wilayah, Sekretaris Pak Gede Sukrano sebagai Isku Sekretaris Kabupaten Buleleng. Salam Rahayu. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum.